spesial gitu ya, karena kita melaksanakannya di bulan Ramadan ya. Barakallah. Kalau biasanya tahsin seperti ini ya bagus di apa namanya tahsin KBG, tapi ini yang spesial di bulan Ramadan ya, Masya Allah. Ustadz-ustadzah sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan jadwal yang sudah kita share ya, Insya Allah malam ini kita awali dengan pengantar dan juga kita belajar KBG ya, dua pelajaran Insya Allah ya. Tapi Ustadz Usana, sebelum kita mulai, saya ingin dengar semangatnya. Boleh diaktifkan semua mikrofonnya. Saya ingin memastikan semuanya menyimak ini ya. Bagaimana semangatnya Ustadz Usana malam hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah, luar luar biasa. biasa. Allahu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Baik, Alhamdulillah, Ustadz-ustadzah sekalian, tadi kita sudah awali dengan baca umul kitab ya. Ustadz-ustadzah yang dimuliakan Allah, ini kita akan laksanakan dalam 8 TM ya. Dan saya yakin di sini sudah eh, banyak yang sudah pernah belajar bahasa Arab ya. Maka ini sifatnya kita belajar bagaimana memahami struktur penyajian kaidah bahasa Quran ya, atau ya secara disiplin ilmu ya sorof sama nahwu itu ya, di dalam metode umi yang dikemas dalam eh, apa namanya penyajian Qurani begitu. Mengurainya nanti kita ke Al-Quran ya. Jadi insya Allah lebih mudah ya Ustazah, karena kalau ke kitab kuning itu kan tidak ada harokatnya ya. Dan tambah berkah insya Allah ya, karena Al-Quran. Tapi saya akan tampilkan untuk slide-nya, sudah muncul kah? Sudah Ustaz, sudah Sudah muncul. ya, oke baik. Baik, Ustazah mohon maaf saya tanpa mengurangi rasa hormat ya, tidak perlu menyapa satu persatu karena saya malam ini nanti lanjut perjalanan ya. Saya ingin sapa sekali lagi Ustadz Ustazah, tapi sapaan ini sapaan khas KBG ya. Kalau saya tanya kaifahalukum maka jawabannya Kaifa bi ini khair. Ustazah. Alhamdulillah. Nahnu bi Alhamdulillah, khairin. nahnu bi Alhamdulillah. khair ma'aluwatil Ma'alughatil Quran, Quran. Allahu Allah Akbar, gitu Akbar. ya. Tanyanya bahasa Arab, jawabannya bahasa Arab. Alhamdulillah, supaya sempurna semangatnya dikasih gerakan bagaimana Alhamdulillah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Nahnu bi Alhamdulillah. khair, pegang Nahnu. dada. Ini saya nggak kelihatan ya. Nahnu bi khair, pegang dada. Kemudian ma'aluwatil Quran. Luho itu begini Ustazah. Tangan kanan ditaruh di depan mulut. Kemudian dimajukan. Luho. Luho, Duh. nah, gitu ya. Lugha. Seperti Ustazah Devi ini yang muncul di Oh, layar saya. Ma'aluhotil Quran. Nah, Quran, tangan kanannya pegang pipi, tangan kirinya seperti Quran, membuka Quran begini ya, di depan kita begini. Nah, oke, begitu ya. Kita coba Ustadz Ustazah, ayyuhal asatid wal ustazat, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahnu bi Nahnu Bi bi khair. khair. Ma'aluhotil ma'alughatil Quran, Al-Quran. Quran. Ma'al Allahu Allahu Akbar. Allahu Quran. Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Nah, barakallah. Ustadz ini kalau saya rekam juga bisa nggak ya? Sudah cukup ya, sudah direkam tadi ya. Rekamannya sudah jalan Ustadz ya. Oke, sudah terekam ini tadi ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ustadzah, sebelum kita masuk ke materi, kita ingin mengenal dulu ya tentang kaidah bahasa Quran ini atau disingkat KBG. Sebuah paket pembelajaran. Hmm, sudah saya basisnya Qur'ani, artinya contoh-contohnya semuanya adalah ayat Al-Qur'an begitu ya Ustazah ya. Misalnya nanti kita membahas tentang jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Saya yakin Ustazah sudah apa namanya pernah belajar itu ya, apakah di pesantren atau di sekolah, di madrasah ya. Ini kita akan nanti berarti kita akan mengurai isim muannas di dalam Al-Qur'an kayak gitu ya. Baik yang muannasnya itu muannas karena tanda tak marbuto atau maknawi dan seterusnya. Kemudian Ustazah disajikan dengan definisi yang sederhana. Jamik manik
terjamin insya Allah. Artinya Ustazah, kalau kita belajar tajwid dasar Umi itu ya, itu sebenarnya referensinya mana itu? Referensinya adalah kitab mutun, mutun tajwid, kitab yang tebel itu. Cuma kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, huna, iyalah, dan seterusnya itu asalnya kan kitab-kitab bahasa Arab semua. Begitulah juga di KBG ini kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia nanti berupa komentar begitu yang kita jamin jamik manik maknanya insya Allah tidak sampai ada yang keliru gitu ya Ustaz ya. Kalaupun misalnya ada yang kita temui keliru nanti ini sebagai masukan bagi tim kami ya. Kemudian disesuaikan dengan kultum pembelajaran Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Ada 3 kategori materi Ustazah. Yang pertama, yang 8 TM kita pelajari ini adalah kategori yang taksis. Ya. Jadi saya perlu sampaikan Ustazah, filosofinya kenapa Ustadz ada kategori taksis ini. Sebenarnya Ustazah, yang selama ini atau umumnya orang ketika mau belajar sorof nahu sorof itu kan apa ya kayak takut ya karena ini ilmu yang sulit ya materinya banyak dan seterusnya maka kita berpikir untuk menyajikan satu jilid yang pertama namanya taksis itu basic lah ya atau dasar ya jadi targetnya taksis ini Ustazah yang kita pelajari di online ini adalah mengidentifikasi mana yang isim, fi'il, huruf. Dan memang itulah tahapan yang pertama sebelum kita masuk ke sorof dan nahwu ya. Alhamdulillah Ustazah kitab KBG ini sudah selesai sampai 4 jilid. Jadi sudah sampai ke nahwu dan untuk kelompok yang belajar nahwu sorof KBG ini ada yang sudah khatam di Jogja. Karena memang kita punya kelas lab di Jogja ya. Baik. Kemudian Ustazah, ada jilid sorof yang targetnya adalah terampil mentasrif. Terampil mentasrif. Kemudian ada jilid nahwu yang targetnya terampil mengi'rob. Ini dengan cara mengi'rob yang bahasa Indonesia ya. Kalau kita di pondok pesantren itu kan biasanya mengurainya pakai bahasa Arab ya. Misalnya mansubun wa alamatun nasbihi bla bla bla. Tapi kita nanti bahasa Indonesia. Begitu Ustazah yang kita kemas ya. Selanjutnya, insya Allah ini sesuai dengan misi membangun generasi Qurani atau yang terbaru, generasi Qurani untuk negeri ya. Bahwa generasi Qurani itu nggak cukup hanya membaca Quran saja, membaca Quran dengan baik dan benar, tapi juga memahami termasuk memahami struktur gramatikalnya melalui program kaidah bahasa Quran ya. Kemudian Ustazah implementasi dari jargon Quranic One Roof Education Umi di Umi ini kita Ustaz Masruri mengkonsep ada istilah Quranic One of Education. Anak-anak belajar mulai dari membaca, kemudian menghafal, kemudian memahami melalui terjemahan, termasuk di aspek KBG ini. Insya Allah ini juga menunjang program terjemahanul Quran ya. Kemudian juga tentunya menumbuhkan lebih dalam hubbul Quran, cinta Quran ya. Karena kita mengurai itu Quran itu diurai sampai ke aspek gramatikalnya. Baik, ini yang terakhir dari pengantar yang perlu saya sampaikan, Ustazah. Tahsinnya turjuman, kok turjuman. KBG ini, Ustazah, ini dulu istilahnya takhil ya, menjadi ahli. Tapi kita sekarang standarkan 7 program dasarnya seperti 7 program dasar yang tartil ya. Tahsin, tasheh, sertifikasi, dan seterusnya. Tahsinnya KBG ini, Ustazah, ada yang reguler, ada yang khusus. Kalau yang reguler berarti seperti yang kita ikuti ini ya. Jadi satu pertemuan 1 jam kira-kira begitu ya. Nanti ketemu lagi, bertemu berapa hari lagi, begitu seterusnya. Kalau yang khusus ini Ustaz dalam 2 hari. Jadi dalam 2 hari full mulai pagi sampai sore. Nah, berdasarkan pengalaman Ustazah dari 2 ini, mana yang paling apa ya, yang paling bagus? Yang bagus adalah yang reguler ini. Karena belajar gramatikal itu butuh pengendapan ya. Kita belajar 2 pelajaran, mengendap dulu, dihafal. Nanti ketemu lagi, begitu seterusnya. Tapi kalau yang 2 hari ini, itu biasanya sampai pagi masih semangat ya. Ketika sore itu sudah siang, hari pertama itu, siang atau sore itu sudah mulai, pokok banyak ya materinya begitu ya. Jadi insya Allah satu saja kita belajar reguler ini baik offline maupun online sama saja yang penting fokus ya.
Insya Allah ini yang paling tepat karena ilmunya lebih meresap gitu ya. Tapi itu saja untuk pengantar di awal ya supaya kita mengenal program KBG. Masih semangat Ustadz Ustadzah? Masih, Semangat, insya Ustaz. Allah. Oke, coba sekali Semangat, lagi saya Ustaz. ingin dengar semangatnya. Ayyuhal asatid wal ustadzat, kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Nahnu bi Nubi khair. ma'alifatil Qurratil Quran. Allahu Akbar. Allahu Quran. Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi kita. Dua pelajaran yang kita pelajari malam hari ini. Harapan saya nanti dua pelajaran ini bisa langsung hafal ya. Meskipun tidak di kelas ini. Sebelum pertemuan kedua nanti insya Allah Ustazah sudah hafal ya. Saya ingin memastikan dulu Ustadz, Ustazah, apakah sudah memiliki kitabnya atau masih belum? Masih OTW? Belum. Belum, Ustaz. Belum, Ustaz. Belum ya, oke. Baik Belum, Ustazah, Ustaz. nanti insya Allah bisa ini ya, bisa menyusul ya. Nah, yang jelas Ustadz, Ustazah, nanti kalau di kitab itu nggak ada garis bawah ini, ya. Jadi ini kita berikan di saat tahsin seperti ini supaya komentarnya itu standar ya. Saya akan berikan contoh Ustazah. Sebelum kita bunyikan komentarnya, kita pahami dulu ya Ustazah ya. Di sini ada kata kalimah. Kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimah begini ya. Maka ini kita bawa ke dalam komentar ini, kita bunyinya bukan kalimat. Karena kalau kalimat nanti di bahasa Indonesia kalimat ya struktur yang mengandung SPO itu ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kalimah kata ya. Sehingga ini pakai H, bukan kalimat ya. Kalimah begitu ya. Ada rokhawahnya. Kalimah dibagi tiga begitu ya. Nah, apa saja itu? Insya Allah mafhum ini ya, isim, fi'il, huruf. Sehingga Ustazah, berdasarkan penyajian, kita akan sajikan pelajaran 1 sampai 15 kalau nggak salah itu isim. Nanti lanjutnya fi'il, bab-bab terakhir itu baru huruf. Urut seperti itu. Meskipun di bagian awal itu ada kelompok huruf yang kita kenalkan ya. Setelah itu kita bagi tiga, kita sampaikan ada tiga. Isim kemudian dibagi, didefinisikan. Isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Pasti satu dari tiga ini isim itu ya. Contoh Ustazah, kalau saya sebutkan Alkitabu, menunjukkan makna apa Ustazah? Isim. Isim. Menunjuk, dia adalah isim karena menunjukkan makna apa? Kata benda. Benda, betul ya. Kemudian Muhammadun, menunjukkan makna apa? Isim. Isim. Nama. Adalah isim karena menunjukkan nama. Karimun menunjukkan makna apa? Sifat. 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 Nah, kalau di terjemahan Ustazah, semua sifat itu pasti ada ininya. Karimun yang mulia, mahmudan yang terpuji. Semua kata sifat itu, semua adjektif itu pasti diterjemahkan yang. Kalau di terjemahan kita standarkan begitu ya. Sehingga anak-anak, kalau anak-anak terjemahan itu pasti ingat yang. Oh, berarti menunjukkan makna sifat begitu ya. Baik, Ustadz Ustadzah, seperti yang saya sampaikan tadi, contohnya semuanya adalah Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan ayat yang kita pilih pun pasti ayat yang maknanya positif semua. Karena kita secara tidak langsung menanamkan nilai Qurani. Gak ada contoh di KBG ini Ustadzah, contoh yang misalnya apa ya, Innallaha, apa misalnya, eh, la yuhibbul kafirin misalnya. Gak ada. Kita pakai yang Innallaha yuhibbul muttaqin yang gitu-gitu yang positif-positif ya. Innallaha ma'as-sabirin yang gitu. Karena ini kita secara tidak langsung menanamkan nilai Qur'ani ke anak-anak ya. Baik, Ustazah, sekarang kita akan baca ya. Ini standar saja mengikuti garis bawah ini. Saya akan berikan contoh ya. Kalimah dibagi tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Silakan bersama. Satu, dua, tiga. Kalimah dibagi dibagi tiga, tiga, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Oke, selanjutnya isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Silakan. Isim ialah Ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Oke, boleh diulang sekali lagi Ustaz ya, dari kalimat dibagi tiga. Satu, dua, tiga.
Kalimah dibagi tiga, tiga, yaitu yaitu isim, isim, fiil, dan fiil, huruf. dan huruf. Isim ialah Isim kata yang ialah menunjukkan kata yang makna benda, menunjukkan nama, makna benda, nama, atau sifat. atau sifat. Mantap. Selanjutnya, bagaimana membunyikan contohnya? Seperti ini, Ustazah. contohnya, Contohnya, Al-kitabu kitab. contoh, Jadi ini disambung ya, antara kata ke terjemahnya Al-kitabu kitab. Kalau Ustazah pernah belajar terjemah perkata itu ya. Al-kitabu kitab ayatnya. Yang ini irama naik. Zalikal kitabu la raiba fihi. Harokatnya dihitungkan semua ya. Jadi sekali lagi naik bukan zalikal kitabu tapi zalikal kitabu la raiba fihi Muhammadun Nabi Muhammad ayatnya Muhammadur Rasulullahi karimun yang mulia ayatnya innahu laqur'anun karimun. Boleh dibaca bersama contohnya satu dua tiga. Contohnya, Alkitab, Alkitab, kitab, kitab, ayatnya. ayatnya Zalikal kitab la raiba fihi Muhammadun Nabi Muhammad. Ayatnya Muhammadur Rasulullah karimun yang mulia. Ayatnya innahu laqur'anun karimun. Baik, barakallahu fiik. Jadi Ustazah, karena sementara belum ada kitabnya, boleh ya. Ini sambil di apa? Di foto ya. Nanti untuk mengulang-ulang lagi ya. Jadi nanti Ustazah, kalau misalnya kita sudah latihan atau kalau di imtihan itu selalu biasanya kita tanya ini apa namanya? Pertanyaan pertama itu dari ini, yang pelajaran satu ini. Kalimat dibagi berapa begitu? Coba Ustazah boleh dijawab bersama. Kalimat dibagi berapa? Tiga. 5 dibagi 3. Ya. dibagi Jadi Ustazah kalau ada pertanyaan yang jawabannya angka, langsung dijawab angkanya ya. Kalimat dibagi berapa? 3 begitu. Supaya semangat ya. Tidak perlu kalimat dibagi berapa? Kalimat dibagi 3. Terlalu lama ya. Kalimat dibagi berapa? Tiga. Sebutkan. Isim, fiil, dan huruf. Bagus. Apa itu isim? Isim Isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Mantap, barakallahu fiik. Oke, insya Allah sudah seperti itu ya Ustazah ya. Nanti kalau kita tanya jawab ya. Sebelum kita lanjutkan Ustazah ke tamrinat, setiap pelajaran selalu ada tamrinat atau latihan. Boleh salah satu atau salah dua mengulang lagi, memastikan kalau satu-satu bisa apa sudah standar ya. Siapa yang siap membaca ini? Ustazah Wardaniati. Tafadhali Ustazah. Nih, nggak apa-apa loh. Kan mencoba. Boleh di unmute dulu Ustazah. Ustazah Wardaniati. Unmute dulu saja. Ya, Ustaz. Oke, silahkan Ustazah. Ini yang mengulang tadi, Kak Ustaz. Ya, ya, tinggal baca aja Ustazah. Kalimah dibagi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim ialah kata yang menunjukkan makna benda, nama, atau sifat. Contohnya, Alkitabu kitab. Ayatnya, Dzalikal kitabu la raiba fihi Muhammadun Nabi Muhammad. Ayatnya, Muhammadur Rasulullahi karimun yang mulia. Ayatnya, Innahu laqur'anun karimun. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik ya. Baik, karena ini sudah mumtaz ya. Insya Allah cukup ya. Yang lainnya insya Allah sudah standar juga ya. Oke, Ustazah, kita lanjut ya. Setiap pelajaran ada tamrinat. Ustazah bisa lihat di tamrinat ini. Nanti kalau sudah punya bukunya bisa dikerjakan di sini ya. Pertanyaannya begini Ustazah. Tentukan kalimat isim berikut beserta alasannya. Apakah
menunjukkan makna benda, nama atau sifat begitu ya. Apakah menunjukkan makna benda, nama atau sifat mana tadi? Oke. Nah, Itulah sekarang aja berguna coba tak kita jawab sederhana. bersama. Al-insanu. Ini kita supaya mudah karena pelajaran pertama kita buat mudah sekali. Kita kasih terjemahnya di situ. Manusia. Berarti Ustadz menunjukkan makna apa? Mana nama? Wah, benda. Nama benda atau benda? Benda. 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 Benda ya. Benda. Ini adalah benda. Oh Muhammad. Gitu ya. Ibrahima. Oh iya. Menunjukkan nama. Nama. Ya. Jadi kalau dijawab sempurna, Ibrahima adalah isim. Kenapa? Karena menunjukkan Karena menunjukkan nama. nama. Benda. Bahwa fi 'isyatir radiyatin. Radiyatin. Isim. Apa? Isim Sifat. karena menunjukkan Isim. sifat. Karena menunjukkan sifat. Begitu seterusnya ya. Sifat. Lanjut lagi. Di sini ada kata al-mustaqimah yang lurus. Isim. Terus Sifat. Isim. Karena sifat. Karena menunjukkan sifat. Oke. Seperti itu ya. Insya Allah ini mudah semua ya. Ada yang ditanyakan Ustadz sampai di pelajaran satu ini? Insya Allah jelas ya Ustadzah ya. Paham tuh? Fahimna, ya. Oke, itu Ustazah, nanti saya sebelumnya mohon maaf. Saya kira yang belajar ini hanya 10 orang misalnya gitu ya. Ternyata Masya Allah semangatnya ini banyak ini Ustaz ya. Ada berapa ini? 20-an ya. 25 lebih ini. Maka nanti kita biasanya begini Ustazah. Kalau tahsin yang standar itu kan rasionya itu kan maksimal 20 begitu ya. Dan untuk ketuntasan ini distorkan nanti di grup berupa voice note. Memastikan bahwa Ustadz menghafalkan komentar ini. Apa itu kalimat? Sehingga kalau tanya nanti bisa menjawab dengan lancar. Apa itu kalimat? Kalimat ialah kata yang menunjukkan mana benda, nama, atau sifat begitu ya. Kita insya Allah husnuzon nggak perlu video call, cukup voice note tanpa hafal begitu, sudah hafal begitu ya. Cuma nanti Ustadzah karena ini banyak, mungkin nanti setorannya bisa partnership ya. Nanti Ustadz bisa dibantu untuk pembagian partnershipnya begitu Ustadz. Jadi laporannya di grup kita buat setoran laporan sudah setoran ke partnernya, mungkin begitu ya Ustadz ya. Untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan pertama mungkin boleh kita setoran voice note di grup ya. Siap Ustadz ya? Insyaallah. Insyaallah siap. Insyaallah. Insyaallah Baik. siap. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Quran. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, Ustazah, kalau tadi kita memahami isim, mengurainya basis makna, menunjukkan makna apa begitu ya. Kalau tadi Muhammadun, kalimat apa? Isim, kenapa? Menunjukkan makna nama begitu ya. Sekarang Ustazah, kita akan mengurai isim sesuai dengan tanda. Ya. Sesuai dengan tanda yang bukan maknawi nih, yang kelihatan. Tanwin itu ya kelihatan, anak-anak sudah tahu tanwin itu apa ya. Al ya dan seterusnya ya. Maka nanti mengurai di KBG itu bisa basis makna, bisa basis lafzi atau tanda ini ya. Nah, Ustazah, tanda-tanda isim sesuai dengan yang kita rumuskan jumlahnya ada 5, yaitu bertanwin ya. Kemudian diawali al-falaki ini ya. Kemudian diawali huruf jar, diawali huruf qasam, diawali huruf nida. Ini kita bunyikan ya ayyuha ya ayyuha ayyatuha begitu. Ini sebenarnya cara bacanya ini ada beberapa versi ya karena kita masih belum sepakati di Teen Trainer. Sementara kita baca ya ayyuha ayyatuha. Kalau Ustadz ditanya huruf nida itu apakah hanya 3 ini Ustadz? Saya, saya yakin ini Ya, banyak banyak. banyak yang sudah pernah belajar nahwu ya. Banyak ya Ustadz ya. Ya. Cuma yang kita sebutkan di sini kenapa 3? Karena memang yang dipakai di dalam Al-Quran ya 3 ini ya. Contohnya kalau yang ya apa Ustaz?
Ya ayyuhan nas. Ya, ya ayyuhan nabiyyu ya. Kalau yang ya saja ya ya Musa, ya Nuhu ya, ya Ibrahimu. Kalau yang ayyatuha kira-kira apa bunyi ayatnya? Ya ayyatuhan Ya nafsul ayyatuhan nafsus. mutmainnah. Mantap. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau sudah ada ya ayyuha ayyatuha pasti jatuh setelahnya adalah isim, nggak mungkin fiil begitu ya. Oke, insya Allah bisa dipahami ya Ustadz Ustazah ya. Tanda isim yang pertama ada 5, pertama bertanwin, lalu diawali al, diawali huruf jar, huruf kosam ini khusus yang diawali huruf jar sama kosam ini tidak kita jelaskan sekarang Ustazah. Karena ini pelajaran ketiga nanti ya. Sehingga di pelajaran ini kalau nanti Ustadz Ustazah mengajarkan cukup dijelaskan bertanwin sama diawali al saja. Huruf nida ini sudah kita sebutkan. Ya ayyuha ayyatuha. Gitu ya. Saya berikan contoh dulu satu saja. Tanda-tanda isim jumlahnya ada 5. Yaitu bertanwin diawali al, diawali huruf jar, diawali huruf kosam, diawali huruf nida. Ya ayyuha ayyatuha. Boleh dibaca bersama. Satu, dua, tiga. Tanda-tanda Tanda isim jumlahnya ada jumlahnya 5, ada 5, yaitu yaitu bertanwin awali diawali huruf jar, diawali huruf kosam, diawali huruf nida. ya Tuhan. Baik. Selanjutnya contohnya kita baca dua saja Ustadz ya. Karena sekali lagi yang huruf jar ini sama kosam ini nanti dipelajari di pelajaran selanjutnya ya. Jadi cukup contohnya ahadun yang satu ayatnya naik qul huwallahu ahadun al-falaki waktu subuh ayatnya qul a'udzu birabbil falaki. Boleh bersama contohnya. Contohnya ahadun Ahadun yang satu ayatnya. Ayatnya Qul huwallahu ahadun falaqi ayatnya Qul a'udzu birabbil falaqi. Baik, mantap, barakallahu fiik. Selanjutnya boleh siapa yang baca seorang? Ustaz Jabari. Siapakah? Ustaz Jauhari. Coba saya Ustadz. Tafadhali, silahkan Ustazah. Bismillah. Tanda-tanda isim jumlahnya ada 5, yaitu bertanwin, diawali al, diawali huruf jar, diawali huruf kosam, diawali huruf nida. Ya ayyuha ayyatuha. Contohnya ahadun yang satu ayatnya Qul huwallahu ahadun Ya, afwan Ustazah. al-falaki waktu Yang subuh. ayatnya nanti naik ya Ustazah ya. Dari ahadun dulu. Ahadun yang satu ini nada rendah. Ahadun yang satu ayatnya naik. Qul huwallahu. Boleh diulang? Nih, dari contohnya aja Ustadz. Ya. Contohnya ahadun yang satu ayatnya Qul huwallahu ahadun al-falaki waktu subuh ayatnya Qul a'udzu birabbil falaki. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustazah Irna ya. Barakallahu fiik. Boleh sekali lagi Ustazah, mungkin dari Ikhwan, dari Asatid. Saya Ustaz. Ustaz Rizal, ahlan wa sahlan. Fadal Ustaz. Dari atas lagi Ustaz. Ya, dari tanda-tanda isim Ustaz. Tanda-tanda isim jumlahnya ada 5, yaitu tanwin diawali al, diawali huruf jar, diawali huruf kosam, diawali huruf nida. Ya ayyuha ayyatuha. Contohnya ahadun yang satu ayatnya Qul huwallahu ahadun al-falaki waktu subuh ayatnya Qul a'udzu birabbil falaqi. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz Rizal Arianto. Nggih.
Baik, Ustadz, supaya ini untuk menyempurnakan ya, untuk supaya kita komentarnya sama. Kira-kira mana yang enak Ustadz? Contohnya atau contohnya? Kayaknya yang bagus contohnya gitu, Ustaz. Oke, kita sepakati Baik, begitu ya. Ustaz. Setiap contohnya kita bunyinya contohnya begitu ya. Baik, barakallah. Selanjutnya Ustazah, coba kita saya tanya ya, boleh jawab bersama. Kalimat dibagi berapa Ustazah? Tiga. Dibagi tiga. Ya, tiga gitu Tiga. ya. Sebutkan. Isim, Isim, fi'il, dan dan huruf. Bagus. Apa itu isim? Isim ialah menunjukkan yang kata benda, menunjukkan nama nama atau sifat. sifat. Atau sifat. Bagus. Tanda isim ada berapa? 5. Ada 5. Sebutkan. Tanwin Diawali diawali huruf isam, diawali Dan diawali huruf tidak. dan Oke, jadi Ustadz kita di UMI itu apa namanya memastikan hasil ya. Maka untuk memastikan hasil itu perlunya komentar ini memang hafal ya. Supaya apa Ustadz? Meskipun benar, tapi kalau nanti belum seragam itu tidak enak didengar. Misalnya begini, khairon kalimat apa? Isim kenapa? Karena di ujungnya ada tanwinnya, ini nggak standar. Jawabnya harus apa tadi? Bertanwin. Jadi komentarnya harus dihafal tadi. Begitu juga misalnya alhamdulillah kalimat apa isim. Kenapa? Karena di awalnya ada alnya. Ini diawali nggak al. standar. Karena apa jawabannya? Diawali al. Diawali huruf al. diawali al. Diawali al gitu ya. Baik, Ustadz, coba kita urai bersama ya. Di sini anak-anak sudah mulai kita berikan kebebasan untuk mengurai, menentukan. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira sesuai dengan pertanyaannya apa ini? Tentukan kalimat isim berikut ini beserta alasannya. Maka anak-anak menentukan yang mana yang isim dan sekaligus alasannya apa. Berarti jawabannya apa Ustadz nomor 1? Isim Yang mana maksudnya? karena tanwin diawali al. Oke, kalau misalnya Diawali Ar-Rahmani, al. jawabannya boleh Ar-Rahmani, boleh Ar-Rahim ya. Bahkan boleh al. Allah ya. Adalah isim karena apa? Diawali. Karena diawali al. Oke. Diawali al. Yang nomor 2, coba jawabannya apa saja Ustazah? Alhamdu Sama adalah adalah isim karena kenapa? diawali Karena al. diawali al. Karena diawali Nomor 3. Al-alamina adalah isim karena diawali al. Oke, bagus. Nomor 3 yang mana Ustazah? Lillah ini ada juga diawali huruf jar li. Ah, ini lillahi belum bisa dijawab Ustazah bisa jawab kalau anak-anak belum ya. Karena ya. limamnya itu pelajaran 3 nanti ya. Jadi hanya alhamdulillah sama al. Kalau anak-anak kita jawabnya lillahi, bagi terlalu sudah pinter ini ya. Nah, begitu ya. Jadi sesuai dengan begitu juga nanti Ustazah kalau kita mengurai, kalau masih pelajarannya jilid 2, kita belum boleh tanya huruf qasam atau huruf jar apa saja, belum ya. Oke, Ustazah, kalau yang nomor 3, kira-kira jawabannya apa saja ini? Nomor 3 khairan. Khairan. Kemudian apa lagi? Darrotin. 2 itu ya. 2 itu. Tanwin. Alasannya apa? Karena bertanwin. Ya, bertanwin gitu ya. Dan seterusnya, intinya di tamrinat yang ini hanya 2 saja. Bertanwin atau diawali al atau huruf nida 3 atau huruf nida. Yang 3 ini yang ya ayyadun nafsu. Berarti Ustazah boleh dijawab bersama Ustazah. Kalau saya tanya an-nafsu kalimah apa? Kalimah isim. Kenapa? Karena diawali al. Diawali huruf Oke. nida. Boleh dijawab diawali al atau apa? Diawali? Oh iya huruf nida juga ada. Diawali huruf nida. Oh. Gitu ya. Ada Kalau dua. misalnya anak-anak kita menjawab begini Ustazah. Mana ya? Makna misalnya. Biasanya anak-anak itu begini Ustazah. Dia menjawabnya itu basis makna atau basis lafal. Misalnya begini. Kutubun kalimah apa? Mm-mm. Isim. Kenapa isim?
Karena bertanwin. Ya, Tanwin. karena bertanwin. Kalau misalnya ada anak kita yang menjawab begini, Ustaz, kutubun kenapa, isim kenapa? Karena menunjukkan makna Karena benda, boleh enggak? bertanwin. Boleh. Boleh ya. Jadi jawabannya boleh dua. Boleh basis makna tadi, juga boleh pelajaran kedua ini karena tanwin. Nanti mengalir saja seperti itu ya. Yang jelas kalau misalnya kita anak-anak menjawab karena bertanwin, maka kita boleh tanya lagi. Tanda isim ada berapa? Ada 5. 5, sebutkan. Bertanwin, diawali huruf ba, diawali huruf Awali ba, huruf diawali ja. huruf Qasam dan qasam, huruf nida. diawali huruf lidah. Ya, ayyuha, ayyatuha. Baik, seperti itu ya Ustaz ya. Insya Allah materi kita cukup sampai di sini untuk materi. Nanti silakan bisa distorkan di grup. Untuk storannya jangan lupa juga sama contoh ya, karena ini standar membunyikan contoh juga penting ya. Sampai di sini Ustaz ada yang ditanyakan? Allah paham. Insya Allah paham ya. Nah, kira-kira Ustadz kalau materi seperti ini bagi orang yang mohon maaf yang nol putul tadi bahasanya, yang nggak pernah belajar bahasa Arab sama sekali itu mudah nggak Ustadz? Mudah, Ustaz. Mudah, Mudah mudah. ya. Insyaallah Mudah ya. mudah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba ulang lagi bersama ya. Dari pelajaran 1, kalimat dibagi 3. Silahkan bersama 1, 2, 3. Kalimat dibagi 3. Isim, Fiil dan huruf. isim ialah Kata yang menunjukkan makna. makna yang menunjukkan benda Nama atau sifat. atau sifat. Contohnya, Ayatnya dalikal kitab la raiba fihi Muhammadun Muhammadun Nabi Muhammad. Ayatnya Muhammadur Rasulullah karimun yang yang mulia. Ayatnya Innahu laqur'anun karimun. Pelajaran kedua, tanda-tanda isim silakan bersama. Tanda isim Jumlahnya ada 5. hanya ada Itu tanwin diawali huruf nida. Ya contohnya qul huwallahu ahad falaqi wa falaki. ayatnya Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, alhamdulillah cukup ya sampai alfa lagi saja. Barakallahu fikum. Insya Allah itu Ustazah materi kita di malam hari ini. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Menyesuaikan nadanya Ustaz kadang. Gimana Ustazah? Menyesuaikan nadanya masih. Nah, ini alhamdulillah udah direkam ya Ustaz ya. Nanti bisa di share di grup ya supaya nanti bisa murajaah. Baik, insya Allah materinya mudah ya Ustaz. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak usah diada-adakan. Ustaz Mirza, Oh, ada pertanyaan, monggo Ustaz. untuk materinya ini sama bukunya, sosialisasinya supaya kita punya gimana Ustaz? Monggo Ustaz. Ustaz Aminullah. Oke, info menyusul teman-teman untuk buku nanti menyusul ya. Nanti tak kabari kalau sudah ada kabarnya. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Pertanyaan yang lain, ya. Semangat Ustaz, teman-teman. Masya Allah. Ustaz Mirza mau nanya Ustaz. Betul Ustaz. Semisal ini di pondok pesantren kan sudah terbiasa pakai kitab Ustaz.
Kalau Ya, semisal nanti ditambah dalil-dalilnya, semisal ngambil dari kitab eh, Emriti, semisal Ustaz, gimana boleh enggak kira-kira? boleh saja Ustaz, boleh Ustaz. Eh, ini Oh, sebenarnya kan filosofinya begini Ustaz. Kita nggih. menyajikannya itu standar seperti ini itu apa ya? Karena kita menyasar segmen sekolah. Jadi di sekolah itu kan materi itu kan kita buat memang ini semuanya ada rujukannya bisa kita rujukkan ya ke Jurumiyah atau ke Mutamimah atau ke Alfia dan seterusnya. Tapi bagi anak-anak kayak segmen sekolah itu mereka mungkin terlalu dalam. Tapi kalau di pesantren yang antum sampaikan tadi, monggo Ustaz, boleh Ustaz. Oh, nggih. Berarti tinggal nambah dalil berarti gitu Ustaz nggih. Ya, bisa seperti itu Oh, Ustaz. siap. Nggih, syukur Ustaz. Ya, Alhamdulillah. afan, afan. Ada lagi? Ya. Apaan tanya Ustaz? Ini katanya sekitar berapa jam? Bagaimana Ustaz? Dalam seminggu pembelajarannya berapa kali atau berapa jam? Ini maksudnya nanti ke anak-anak Ustaz ya? Iya, ke anak-anak. Oh ya. Kalau ke anak-anak itu eh saya agak lupa. Kira-kira kalau nggak salah 30-an Ustaz. 30 tatap muka, dibutuhkan 30 tatap muka untuk khatam satu jilid taksis ini Ustaz. Hmm. Berarti ini bisa Tentunya diselang-seling beda atau dengan kita. khusus. Kalau kita ini kan satu pertemuan seperti ini dua pelajaran. Nanti di pertemuan selanjutnya ada yang 3 pelajaran begitu Ustaz. Artinya bagi kita lebih banyak materi yang kita pelajari dalam satu tatap muka. Nah, tapi nanti di pembelajaran ke anak-anak nanti kira-kira satu pertemuan satu pelajaran. Tapi ada satu pelajaran yang itu standar kalau pembelajaran digabung dengan ngaji, Ustaz. Jadi ada Hmm. pesantren di Batu itu Ar-Rohmah Putri itu sekarang sedang belajar sorof mereka. Itu mereka kelasnya KBG ini khusus KBG, jadi nggak pakai murojaah, nggak pakai tadarus begitu ya. Itu lebih cepat selesainya. Hmm. Berarti bisa digabung dengan tadarus apa namanya pembelajaran Al-Qur'annya bisa juga dipisah itu Ustaz. Ya, Masya bisa Allah. digabungkan, bisa menempati program Quran atau bisa juga dilepas dari itu. Boleh Ustaz. Jadi yang jelas KBG ini tidak seperti Turjuman, yang mana Turjuman itu program pascanya Umi ya, yang belajar Turjuman harus selesai tartil dulu, selesai munakosyah. Kalau KBG ini tidak harus Ustaz. Misalnya ada sekolah atau madin yang bahkan dia belum pakai Umi, kemudian kepingin belajar KBG boleh juga. Hmm. Simpel berarti Ustaz ya. Ya, kondisional Ustaz. Oke, sekarang. Ya, Afan Ustaz. Baik, nampaknya sudah cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, insya Allah Amin ya Amin. Allah. di barokatil Amin Quran ya ya. Rabbal Jadi Ustaz, Alamin. Amin. tidak terasa ya kalau kita tadi membaca itu sebenarnya ayat loh ya, yang mana kita meyakini setiap hurufnya itu dicatat pahala ya. Jadi kita membaca innahu laqur'anun karim itu ayat setiap hurufnya insya Allah pahalanya beda dengan Ja'a Zaidun. Nah, kalau Ja'a Zaidun kan bukan ayat gitu ya. Betul, Itu betul Ustaz. satu satu kelebihannya itu ya. Meskipun ya masing-masing ada kelebihannya ya. Baik, insya Allah itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC-nya ini. Padahal Ustaz. Amin. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ahmad Mirza, Kelsi, selaku manajer
turjuman Al-Quran, sekaligus manajer KBK, sekaligus penyusun. Alhamdulillah, sekali lagi teman-teman, perlu kami sampaikan, kita bersyukur kepada Allah. Kita langsung berkesempatan untuk belajar langsung sama yang nyusun. Ya, Alhamdulillah. Nah, maka pertemuan kita sisa 7 kali insya Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini dan siap-siap setor rekaman di grup. Ya, siap-siap. Hari pertama 2 materi dan itu siap setor di grup. Siap Mungkin Ustaz. itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri, barangkali kita foto bersama, Ustaz Sada. Silakan. Yang belum on kamera bisa on kamera, teman-teman, untuk On kamera Nek. sebagai dokumentasi sekaligus laporan ya. Izin pakai akun suami. Oke, di layar saya ada 2. Nah, yang pertama, hitungan ketiga, kasih Ini. senyum yang tulus untuk saudara kita. 3, 2, 1. Oke, berikutnya layar kedua di di komputer kami. Hitungan ketiga, kasih senyum yang tulus untuk saudara kita. Tabassumuka fi wajhi akhika laqasudako. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang kita sempat diskusikan, kita tuntut, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat. Dan betul sekali Amin yang ya kita Allah. rasakan mudah sesuai moto Umi apa? Moto Umi teman-teman, mudah Mudah, Dan menyenangkan, menyenangkan, menyentuh dan hati. menyentuh hati. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan keberadaan turjuman Al-Quran dan KBK mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kita terus membersamai anak-anak kita, terus mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran, mentadabburinya dan sekaligus mempelajarinya. Eh, Demikian dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Ketemu lagi malam Malam Rabu. Ya. Malam Rabu insya Allah Ustaz. Rabu. Ya. Oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ustadz Ahmad Mirza, LC yang sudah membersamai kita semua. Jazakallah khair. Mudah-mudahan Allah membalas semua yang Ustadz berikan kepada kami dan menjadi amal jariah untuk panjenengan Ustadz Mirza. Amin. Dari kami lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.